Tuhan, berbicaralah lagi kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Kami berdoa supaya Tuhan menawan segala pikiran kami. Dan Engkaulah yang menjauhkan segala penghalang untuk kami tidak dapat mendengar, untuk kami tidak dapat menerima firman-Mu. Kami menolak segala pekerjaan kegelapan ya Tuhan, dan kami sungguh-sungguh memohon pekerjaan Roh Kudus supaya sebagaimana yang Tuhan ingin kami mendapatkan firman ini. Seperti itulah kami akan mengertinya, dan biarlah firman-Mu juga akan mempengaruhi dan akan jadi dalam hidup kami. Mari Tuhan, berbicaralah kepada tiap kami, jangan ada satupun yang Tuhan lewati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita. Iya, saya bergumul antara dua bahan, tapi saya akhirnya memilih kitab Lukas yang saya bagi juga kepada kaum ibu. Lukas pasal 1. Lukas 1 ayat yang ke-26. Iya, sampai nanti ayat yang ke-45. Ya, saya bacakan dengan cepat, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Iya, ini saya buat temanya panggilan dan penyediaan Tuhan. Ya,
Kisah ini sering kita baca ya. Waktu Natal juga ini berulang-ulang diperdengarkan. Ada 3 hal saja yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah soal panggilan. Maria ini dijumpai oleh malaikat Tuhan di sebuah kampung yang jauh kali dari kota. Itulah namanya Nazaret. Iya. Jadi ini kalau kita sekarang kampung mana yang paling pelosok di Tanah Karo, kira-kira disitulah letaknya Nazaret ini. Makanya pernah ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, ya, maka salah seorang dari mereka berkata, apa yang baik yang dari Nazaret? Iya. Karena kampung ini atau kota ini bukan yang diperhitungkan. Karena tidak ada yang baik dari sana. Kota itu tidak maju, penduduknya juga kolot, iya, dan sangat pedesaan sekali. Ya, tidak ada hal yang yang bisa dibanggakan dari kota ini gitu. Ya, jadi maka salah seorang dari 12 murid yang pernah dipanggil oleh Yesus berkata, ya, apa yang baik dari Nazaret? Karena menurut mereka, ya, local people di sana, mereka tidak ada melihat sesuatu yang baik dari kota ini gitu. Ya, tapi ke tempat seperti itulah malaikat datang untuk menjumpai seorang perempuan dari antara begitu banyak perempuan. Ya, ada perempuan di Yerusalem, ada perempuan di Hebron, ada perempuan di Bethlehem, ada perempuan di tempat-tempat lain. Tetapi justru Tuhan ya pergi mengutus malaikat itu ke Nazaret. Iya. Ada suatu rencana spesial. Iya, ada rencana yang khusus. Iya. Ketika kami dulu membahas dengan pemuda tentang singleness dan menikah, ya, ada rencana Tuhan yang khusus bagi yang tidak menikah. Tapi jangan tidak menikah karena nggak mau menikah ya, tapi tidak menikah karena Tuhan gitu. Tapi juga ada spesial ya untuk orang yang dipanggil untuk menikah. Iya. Jadi menikah itu adalah karunia, itu istimewa. Iya. Ada panggilan yang khusus. Jadi jangan heran kalau ada nanti orang yang dipanggil untuk terus sendiri, tetapi juga ada yang dipanggil untuk masuk ke dalam pernikahan. Iya. Dan Maria memiliki lebih spesial lagi karena tidak ada orang lain yang mengandung karena turunnya Roh Kudus. Selain dia diberi tugas khusus, iya, untuk apa? Untuk melahirkan juru selamat. Ini kan nggak mudah ini, nggak mudah. Jangan berpikir dipilih Allah itu mudah, iya. Dipilih Allah untuk selamat saja mudah atau enggak ya? Bagaimana kami yang sudah menerima keselamatan ini? Mudahkah? Jadi bagaimana? Lebih baik enggak usah selamat? Hah? Gimana? Ya lebih baik selamat, ya kan? Lebih baik selamat. Iya, kalau enggak selamat kami ya dipangganglah kan nanti di api itu kan, nggak mati-mati pula apinya, ulat pun nggak mati di situ, orangnya pun tidak akan mati-mati. Iya, maka saya berulang mengatakan betapa bodohnya orang yang berjalan menuju kepada maut, kepada hukuman itu selama-lamanya. Kalau masih ada jalan untuk keluar dari api, larilah. Ya, kalau kebakaran nanti rumah itu jangan. Ya, aku memang untuk dibakarlah di sini. Ya, saya rasa enggak ya. Semua orang yang kalau rumahnya kebakaran, ya pasti dia akan berusaha untuk apa? Menyelamatkan diri. Ya, kalau dia bilang, sudahlah rumahku habis, aku pun ikut habis, ya bodoh atau kayak mana ini? Rumah habis besok masih bisa dicari lagi, masih bisa dibangun lagi. Kalau tubuh ini ya terbakar, mau apa lagi? Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Jadi ini berbicara tentang
panggilan. Saya tak tahu, kamu merasa dipanggil untuk apa ya? Apakah merasa dipanggil untuk akan dibakar? Atau kamu merasa dipanggil untuk diselamatkan? Mengingat bahwa kamu datang dan mendengar, siapa tahu kamu memang dipanggil untuk diselamatkan. Cuma berapa lama lagi kah kita terus hidup di dalam apa yang menista Tuhan? Berapa lama lagi kita hidup dalam keadaan yang dibenci oleh Allah? Iya, inilah yang perlu kita renungkan. Kasih Allah tidak membiarkan kita terus dalam keadaan yang sama. Kasih Allah tidak membiarkan kita terus hidup dalam keputusasaan. Kasih Allah tidak membiarkan kita terus dalam tekanan dosa. Kasih Allah tidak membiarkan kita terus untuk dikuasai oleh kegelapan. Kasih Allah ya diberikan supaya kita bisa merdeka. Merdeka dari tekanan iblis, merdeka dari tekanan dosa, merdeka dari tekanan masa lalu, entah itu trauma, entah itu luka, entah itu ditolak, entah itu pahit, entah apapun yang pernah kita alami. Tuhan tidak mau kita terus di sana. Ada panggilan Tuhan bagi manusia. Iya, saya tetap percaya ya bahwa sebelum kita mati ada panggilan, bertobatlah. Sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Adalah kehendak Allah kita bertobat. Adalah kehendak Allah kita kembali kepada Tuhan, kepada jalan-jalan Tuhan, ya. Kita kembali memiliki persekutuan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan setelah itu ada tugas lagi tadi, Maria tadi harus mengandung ya seorang bayi. Ya, dia diberi tugas istimewa. Kristus akan lahir lewat seorang perawan, ya. Lewat Maria dan bukan lewat perempuan-perempuan yang lain. Kita semua memiliki panggilan khusus sesudah kita bertobat. Apa yang Tuhan mau dari hidup ini? Mengapa tidak setelah kita diampuni langsung diambil roh kita dibawa ke sorga? Kita masih ditempatkan di bumi ini, itu berarti ada yang Tuhan mau lakukan lewat kita. Ini yang harus dicari oleh setiap orang. Apa ya Tuhan rencanamu? Kalau sudahnya dosaku diampuni, sudah ada namaku di buku kehidupan kan, supaya jangan dikotori zaman ini kan bagus pulang saja gitu. Tapi Tuhan tidak mengangkat pulang orang yang sudah diampuninya karena ada rencananya yang khusus bagi kita semua. Iya, bagi seorang suami dia dipanggil masuk ke rumah nikah supaya menjadi pemimpin atas keluarganya. Supaya dia menjadi imam bagi keluarganya. Supaya dia membawa keluarganya kepada Tuhan. Ya, menjadi seorang ibu adalah juga panggilan. Panggilan untuk menolong, menjadi penolong. Penolong supaya kalau tadinya Adam sendiri tidak baik, akan menjadi baik. Iya, menolong keluarga, menolong suami, menolong anak-anak. Supaya seisi rumah itu akan sampai kepada apa yang dimaksudkan Tuhan. Tidak ada tujuan Tuhan membiarkan orang sendiri supaya orang itu hidup bagi dirinya sendiri. Atau bagi self pleasure, kesenangan sendiri, bukan. Dan tidak ada juga orang yang dipanggil untuk menikah untuk diri sendiri juga. Untuk egois gitu, enggak. Semua orang yang dipanggil menikah supaya mulia Tuhan. Iya, tapi apakah begitu kenyataannya ya? Karena saya interview beberapa ibu-ibu dan mereka bilang, aku dulu menikah, kuharapkan begininya nanti. Artinya dia
mengharapkan ada sesuatu yang diharapkannya dari suaminya yang dicintainya. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau bapak-bapak ini juga ditanya gitu juga, ada juga harapannya. Nanti supaya istriku buat kayak gini sama aku. Jadi si istri menuntut, si bapak menuntut, siapa jadinya di tengah? Iya kan? Ini sama-sama menuntut. Terakhir kecewa pun aku kawin samamu, katanya kan? Kau tidak seperti yang kuharapkan. Saya sering mendengar kalimat itu dalam tahun-tahun pertama pernikahan. Mungkin adaptasi yang agak slow. Sehingga muncullah kalimat seperti itu. Tak kusangka kau seperti itu gitu. Lupa dia bahwa definisi kasih bukan menuntut tapi memberi. Ketika Allah mengasihi, dia memberikan nyawanya. Ketika suami mengasihi, dia berikan apa? Gajinya? Apa gajinya saja? Apakah dia memberikan dirinya? Orang yang menikah, ya dia harus memuliakan Tuhan, tapi dia juga harus dia harus menyenangkan pasangannya. Iya. Wanita yang menikah, dia harus menyenangkan suaminya dengan tunduk padanya, dengan menolong dia dalam banyak hal. Iya. Dia tidak bisa hanya hidup, aku hanya hidup untuk Tuhan. Enggak bisa. Karena dia telah dipilih untuk menikah, berarti dia memang hidup untuk Tuhan, tetapi juga dia harus hidup bagi keluarganya. Apa panggilan Du? Ya, ini sebuah pertanyaan yang apa bisa dijawab atau enggak ya? Apa yang kami yakini panggilan Du? Anak sekolah apa panggilannya kalau masih sekolah ya? Iya. Kalau masih kuliah apa panggilannya? Iya, yang masuk rumah tangga tadi apa panggilannya? Yang dipanggil untuk masuk ke dunia kerja, apa panggilannya? Bagaimana dia harus hidup dalam dunia kerja itu? Ya, kita tidak mungkin bekerja suka hati kita. Ketika mood kerja, ketika enggak mood enggak kerja gitu, enggak ada itu. Perusahaan sendiri ketika mood dikelola, ketika enggak mood dikelola hancur. Kerja sama orang lain pun dipecat orang kalau mood datang tepat waktu. Ketika enggak mood, sorry ya bos, tadi terlambat bangun gitu ya kan, dipecat orang. Enggak ada orang yang laku kalau seperti itu. Ya, jadi tadi Maria mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Mungkin kita pun kalau ada yang disuruh Tuhan kita melakukan sesuatu, muncul juga pertanyaan ini, bagaimana itu bisa terjadi? Kan wajar Maria bertanya, bagaimana itu terjadi? Aku tidak bersuami, aku belum bersuami. Bagaimana aku bisa mengandung? Bagaimana aku bisa melahirkan seorang anak, dan anak ini adalah akan menjadi raja keturunan Raja Daud seperti itu ya. Bagaimana itu mungkin? Jadi ini pertanyaan yang saya rasa normal banyak ditanyakan dalam banyak kasus. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Apa tadi jawaban dari firman Tuhan, dari Tuhan? Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jadi jawabannya adalah Roh Kudus diberikan. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi. Tak apapun yang disuruh Tuhan kita kerjakan pada waktu ini dan pada hari-hari yang mendatang. Inilah juga yang menjadi kunci. Roh Kudus itulah penolong kita. Roh Kudus yang mendiami orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menerima Yesus. Roh Kudus itu yang akan menolong. Saya tidak tahu berapa lama kita menyadari ya. Apakah kita sadar Tuhan ada beserta dengan kita setiap waktu? Atau kita selalu lupa ketika kita menghadapi berbagai hal,
kita lupa dia beserta kita. Dia ada di situ. Dia bukan jauh di sana, bukan. Bukankah roh Allah hadir artinya roh Allah ada, artinya Allah ada di situ. Cuma apakah kita menyadarinya atau tidak? Iya, apakah kita tidak menyadari kehadirannya? Ya, sehingga akhirnya kita melakukan tindakan yang sebagai respon yang tidak benar seperti itu. Ya. Dan ketika kita berespon dengan tidak benar, tentu ada Roh Kudus berduka. Roh Kudus sedih. Iya, dan kita sendiri kalau enggak benar ya kacau, sedih, tidak ada damai sejahtera. Bukan Roh Kudus saja yang berduka, kita juga enggak mungkin mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Apakah kita mencari bimbingan Roh Kudus tiap-tiap hari dalam hidup kita? Jadi kembali lagi, Roh Kudus pakai apa sih untuk berbicara dengan kita? Ya pakai firman Tuhan. Iya, dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Iya, dia menuntun kita dengan firman Tuhan. Dia berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Dalam keadaan-keadaan khusus dia akan berbicara. Tidak lewat firman Tuhan. Tapi dia akan menaruh dalam hati kita apa yang dia mau untuk dilakukan. Tapi secara umum ya lewat firman Tuhan. Ya, ketika Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria. Ya, Tuhan memberi petunjuk kepada Yusuf. Jangan kamu ragu mengambil Maria itu menjadi istrimu. Kalau enggak kan sudah gini-gini dia Ini mau ditinggalkan atau mau dinikahi. Iya, karena Yusuf pun kan bukan ditemui oleh malaikat mengatakan, Yusuf, tunanganmu nanti Roh Kudus turun atas dia ya. Ya enggak ada. Jadi dia pasti pikirannya, ya tunanganku ini mungkin ada pria idaman lain. Mungkin kayak gitu ya kan? Iya. Tapi ketika ada kesaksian, ada bimbingan Roh Tuhan. Ada bimbingan Tuhan mengatakan kepada Yusuf, meyakinkan dia bahwa Maria tidak salah. Maria tidak berdosa. Iya. Dan meyakinkan dia untuk meneruskan rencana pernikahan itu. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya karena tuntunan Tuhan juga. Iya. Tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja, ya habislah. Maria tadi akan menanggung sendiri. Tapi Tuhan bekerja. Bukan saja bekerja pada hidup Maria, tapi dia juga bekerja pada hidup Yusuf, dua arah. Di hidup Yusuf juga Tuhan berbicara, Tuhan mengaturkan. Ya, Tuhan membimbing Yusuf sehingga akhirnya Yusuf tidak meninggalkan Maria tapi mengambilnya. Dan ketika mereka berjalan dari mana? Dari Nazaret menuju ke Bethlehem pada waktu sensus. Pada bulan terakhir kehamilan. Itu berat, jaraknya 120 km. Jalan kaki. Paling ada waktu itu keledainya satu. Maria ikut naik keledai, Yusuf jalan kaki. Tapi ini pasti adalah perjalanan yang lambat. Ibu hamil, hampir melahirkan. Iya. Jadi ini berat. Iya, jadi menerima kehendak Tuhan pun berat juga ya kan? Iya. Iya. Jadi ketika Maria berkata pada ayat yang ke-38 itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Jadi ketika Maria menerima ketetapan Tuhan bagi hidupnya, malaikat nggak ada lagi di situ malaikat. Oh iyalah, biar kudampingi dia melalui saat-saat yang sulit ini. Enggak, malaikat itu habis tugasnya, dia hanya menyampaikan pesan, lalu dia pergi. Ya, syukurlah tadi ada Roh Kudus yang menguatkan, yang membimbing, ya, yang terus mengarahkan. Ya, dan dalam perjalanan ini saya percaya, ya, Roh Kudus juga bekerja. Walaupun tidak ada rumah untuk tempat tinggal, setidaknya ada kandang domba untuk melepaskan lelah di perjalanan. 120 km diperkirakan, ya, jalan kaki naik keledai, mungkin dengan kondisi ibu hamil seperti itu mungkin sampai 6 hari, 4 sampai 6 hari. Ya, itu tidak mudah. Belum lagi ketika Herodes mau membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun, bayi-bayi di bawah 2 tahun. Jika bukan Tuhan yang meneruskan lagi berbicara kepada mereka untuk malam hari itu keluar dari Bethlehem, ya, menuju Mesir, maka anak itu akan mati. Jadi kita melihat tuntunan demi tuntunan Tuhan terus menerus. Maka setelah di Mesir pun, di Mesir, ya, di negeri yang asing, bagaimana mereka hidup? Tapi Tuhan sudah provide mazmur kemenyan yang diberikan oleh orang-orang Majus itu. Mungkin itu cukup untuk biaya hidup mereka selama mereka berada di Mesir. Ketika itu sudah habis, tiba waktunya pulang, Herodes mati. Dan Tuhan menuntun lagi. Pulanglah, karena Herodes sudah mati. Iya, jadi kita lihat tuntunan Tuhan ini bukan di satu titik, di satu masa saja, enggak. Tuhan melanjutkan berbicara, Tuhan melanjutkan berbicara, Tuhan melanjutkan sampai, ya, seterusnya demikian. Jadi mengapa orang takut percaya, ya? Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang meneruskan, membimbing, ada Tuhan yang tadi juga memelihara mereka di tanah asing di Mesir. Iya. Tidak ada ladang mereka di Mesir. Iya, kemampuan apa sih yang mereka punya, ya? Paling Yusuf punya kemampuan untuk apa? Untuk pertukangan. Ya, barangkali entah sikit-sikit ada juga mereka barangkali kerja tukang-tukang di sana terhadap tetangga-tetangga barangkali. Nah, tapi saya lebih cenderung kepada Tuhan memelihara lewat pemberian. Orang-orang Majus itu mencukupkan mereka selama di luar itu. Karena emas itu bisa dijual, mur juga bisa dijual, kemenyan juga bisa dijual. Dan pada waktu itu adalah barang-barang yang mahal. Jadi kita melihat tadi bagaimana Roh Kudus turun, bagaimana Roh Kudus diberikan bagi kita hari ini, sungguh-sungguh menuntun lewat firman Tuhan, dan dalam situasi-situasi khusus Tuhan akan memberikan kita pengertian sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Iya, tapi pernahkah kita sampai kepada keadaan seperti Maria ini? Ya, dengan penuh penyerahan, dengan penuh iman berkata, jadilah kepada hamba-Mu ini apa yang Engkau katakan. Jadilah. Jadi yang kerinduan Maria adalah kehendak Allah itu jadi. Ya, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya, dia sangat menginginkan itu jadi. Walaupun mungkin, ya, dia akan direndahkan, mungkin dia akan diejek, mungkin dia akan dihina. Karena siapa yang percaya bahwa Roh Kudus turun atas dia, seorang perempuan yang belum menikah, ya, bagaimana ini gitu ya. Tapi Tuhan sudah mengatakan, ya, bahwa ya, dia akan melahirkan
Dan dia menerima itu. Dan dia apapun resikonya, dia sudah siap untuk whatever ya, apapun resikonya, dia sudah siap menerimanya. Ini saya lihat sesuatu yang luar biasa. Ya, apakah kita mau direndahkan asal kehendak Tuhan jadi? Apakah kita mau menyangkal diri atas ya asal apa yang Tuhan mau jadi? Iya, ini sebuah harga yang juga harus dibayar, suatu akibat daripada ya panggilan pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan yang terakhir bisa kita melihat tadi di sini bahwa malaikat Tuhan juga menyampaikan tentang sanaknya ya yang bernama Elisabeth yang sudah ujur ya, sudah tua, tetapi mengandung di masa tuanya. Pada waktu malaikat itu berbicara kepada Maria, Elisabeth sudah mengandung 6 bulan. Iya, jadi bukan saja Maria mengalami hal yang mustahil, tapi Elisabeth yang sudah yang mandul juga, keluarga itu juga mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya rasa setelah malaikat itu pergi gitu ya, ya saya membayangkan Maria ini, itu tadi benar-benar ya, apa itu mimpi ya? Ya, tapi dia ingat perkataan itu yang mengatakan sanakmu juga Elisabeth sedang mengandung 6 bulan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Maria? Dia memutuskan untuk mengunjungi Elisabeth. Elisabeth itu tinggal di Hebron, kira-kira dari Nazaret 130 kilometer. Ya, dia berangkat ke sana, seorang anak perempuan. Saya tidak tahu apakah ibunya ngasih dia rombongan. Tapi saya rasa karena orang-orang Nazaret adalah orang yang miskin, ya kemungkinan tidak ada rombongan, kecuali memang ada orang lain yang pergi juga ke kota itu. Mungkin bisa bersama-sama. 130 kilometer jalan kaki. Iya, katakanlah seminggu perjalanan. Bertemu dengan Elisabeth. Elisabeth itu membuka pintu dan melihat Maria. Iya, dia tidak mengatakan kenapa kau datang kemari, kadek-kadekku gitu ya kan, pamiliku gitu ya kan, enggak. Apa yang dia bilang? Diberkatilah. Ya. Diberkatilah siapa? Diberkatilah engkau. Ya, diberkatilah buah rahimmu. Dari mana dia tahu? Emangnya dulu ada SMS, ada WA, ada telepon cepat? Enggak ada. Jadi dari mana Elisabeth tahu? Elisabeth juga adalah orang yang percaya ada roh Tuhan. Dan roh Tuhan yang memberitahukan kepada dia. Sehingga dia tahu pamilinya ini, saudaranya ini, ya sedang mengandung. Dan dia tadi berkata, ya siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Loh, dari mana dia tahu yang dalam rahim itu Tuhan loh. Ya, inilah kita lihat hal yang Tuhan ungkapkan kepada orang yang percaya. Saya merasa ketika Maria mendengar apa yang dikatakan Elisabeth, ya, bukan saja tadi Elisabeth anak yang dalam kandungannya melonjak kegirangan, tapi saya rasa Maria juga kegirangan. Enggak mimpi tadi itu loh. Enggak mimpi seminggu yang lalu itu ketika malaikat itu datang, walaupun rasanya seperti sekejap saja malaikat sudah pergi, tidak hadir lagi di situ. Tapi perkataan itu pasti, perkataan itu tetap gitu. Iya, justru dengan bertemu dengan Elisabeth, dia makin melihat realita benar apa yang dikatakan Allah kepada dia. Benar apa yang dikatakan Allah juga kepada Elisabeth. Inilah saya lihat
orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus ini ya, bagaimana dia bukan mengutamakan hubungan darah di sini. Bukan kayak mana kabar kampung kita Nazaret gitu ya kan, kayak mana kabar Sianu gitu ya. Enggak, tapi diberkatilah kamu, diberkatilah buah kandunganmu. Ini kata-kata rohani, kata Mazmur. Ini kata puji-pujian. Itu yang keluar dari Elizabeth kepada Maria. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku itu tadi ya datang mengunjungi aku. Iya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi tidak ada yang dikatakan Tuhan yang tidak akan jadi. Iya, jadi kita melihat di sini ya, kunjungan ini spesial. Ini bukan, saya melihat ini bukan kunjungan antara saudara lagi, tapi saya melihat ini adalah kunjungan antara orang-orang rohani. Bagaimana keadaan Elizabeth ya menguatkan Maria, dan bagaimana ya keadaan Maria itu juga tadi memberikan sukacita kepada Elizabeth karena keselamatan ya, karena Tuhan akan datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ini persahabatan rohani yang indah. Saya percaya ya, Maria tidak langsung pulang. Mungkin dia menunggu kelahiran Yohanes Pembaptis. Mereka berdua bersekutu. Mereka mungkin mempercakapkan apa yang Tuhan katakan ya. Mereka saling menghiburkan. Mereka mempersiapkan bagaimana nanti kalau merawat seorang bayi ya, apa yang harus dilakukan. Maria yang masih muda ya, walaupun Elizabeth sudah tua tapi dia juga tidak punya pengalaman. Mereka bisa mendiskusikan itu berdua. Dan pada bulan-bulan kehamilan daripada Elizabeth yang ya pada bulan-bulan terakhir tentu agak sulit bagi dia. Mungkin ada hal-hal dia ditolong. Maria yang muda ada di sana ya. Maria menolong dia bukan karena saudaranya, tapi karena Tuhan. Dua wanita ini jiwanya, dua-dua memuji Tuhan. Dua wanita ini adalah wanita yang memiliki hati yang lapang, menerima ketetapan-ketetapan Tuhan bagi mereka. Dua wanita ini juga saya rasa walaupun satu tua, satu muda lah wanita yang pejuang, yang gigih ya, yang bertahan di saat yang sulit ya, yang bertahan ya di tengah segala keadaan. Ya, jadi saya melihat yang ketiga di sini bahwa Tuhan bukan saja menyediakan Roh Kudus dan kuasa Allah Maha Tinggi, Tuhan juga menyediakan orang percaya menjadi teman seperjalanan dalam menghadapi hidup ini. At least bisa saling berdoa, saling menopang, dan mungkin saling berbagi juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara dipercayakan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupmu. Tidak ada orang diciptakan hanya untuk lahir, makan, mati, enggak ada. Setiap orang diciptakan Tuhan dengan tujuan. Kalau kita hubungkan ini dengan Mazmur ya 137 itu, ya kita ditenun di dalam rahim ibu kita. Hari-hari yang akan dibentuk, Allah memiliki rencana. Tidak ada kita yang lahir, ya, tidak ada rencana Tuhan. Tapi akan sampaikah apa yang Tuhan rencanakan? Dapatkah kita berkata seperti Maria, jadilah pada hambamu ini. Hamba itu bukan pendeta.
bukan misionaris, bukan penginjil, bukan majelis. Hamba itu siapapun yang sudah dibeli Tuhan dengan harga yang lunas dibayar. Dia adalah seorang hamba yang Tuhan mau untuk melakukan tujuan mengapa dia diciptakan, mengapa dia ditebus, mengapa darah Yesus mengalir di kayu salib untuk dia. Apakah kita bisa mengatakan yang sama ya? Jadilah padaku Tuhan, pada hamba-Mu ini, apa yang Engkau katakan. Apakah kamu berharap apa yang Tuhan mau jadi dalam hidupmu? Siap? Siapkah? Iya, kalau enggak siap pun harus siap. Kalau enggak siap harus siap. Tapi persiapannya kan udah ada tadi. Roh Kudus sudah turun atas Maria. Kita sudah menerima Roh Kudus waktu bertobat. Maka bertobat kamu. Kalau enggak ada Roh Kudus, mana mungkin kamu sanggup bertahan. Makanya hari-hari penuh dengan duka cita ya kan. Hari-hari pengindongku gaken maka bagenda. Kayak gitu terus itulah. Kalau masih dalam gelap, nasibku ini katanya, gak ada orang kayak nasibku ini, nasib suara sair. Kesini salah, kesana salah, semua salah. Ya memang di luar Tuhan semua salah, semua dosa. Ya, semua tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau mau apa yang Tuhan mau itu jadi, jangan pertahankan harga diri. Iya, kalaupun Maria miskin, orang lain naik keledai 2, mereka naik keledai 1, atau mungkin jalan kaki. It's okay, kan ada Tuhan menyertai. Letih di perjalanan, berhenti dulu. Kan dijagai Tuhan juga 130 km dari Nazaret, 120 km ke Bethlehem itu. Kan disertai, enggak dimakan harimau mereka di tengah jalan kan? Iya. Saya melihat sempurnanya persiapan Tuhan, perlindungan Tuhan, persediaan Tuhan, ya. Enggak ada yang kurang. Enggak ada yang kurang. Dulu ketika saya meninggalkan pegawai negeri saya, menjadi penginjil kampung-kampung tanpa dukungan, saya pikir kayak mana nanti ini gitu ya kan. Dari mana aku makan? Dari Priuk. Tapi kalau nggak ada yang mau dimasak, dari mana makan? Ternyata makannya aku, bukannya nggak makan. Iya, walaupun pernah juga memang beberapa waktu makan bubur. Ya, jadi bubur sekarang menjadi makanan favoritku pula itu. Iya, sewaktu-waktu saya bilang sama anak-anak di rumah sama Rima ya, masak bubur Rim, enak kali kurasa aku bilang. Padahal zaman sekarang udah sanggup aku beli beras. Jadi harus sanggup menderita, harus sanggup bertahan pada saat yang sulit. Harus menjadi orang yang ulet dan gigih dan daya tahannya tadi dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kan kuat, Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Dia yang hebat, yang bisa menopang kita dalam setiap keadaan. Sampai hari ini pun kurasa kalau bukan Roh Kudus, bukan Tuhan yang menopang, ya aku semangatku sudah pudar. Ya di masa tua ini, karena sakit ini, ya kan bukan makin baik, makin buruk gitu. Jadi kadang-kadang semangat itu udah hampir habis. Ya, bukan napasnya saja yang hampir habis, semangatnya pun hampir habis. Ya, tapi Tuhan kasih lagi sedikit, ya kan sedikit, ya pakai lagi yang sedikit itu. Habis lagi nanti Tuhan kasih lagi, ya pakai lagi gitu aja. Hidup dari hari ke hari. Jadi benar juga Matius 6 itu. Apa rupanya yang bisa kau buat menambah sehasta pada jalan hidupmu? Ya kesusahan sehari cukuplah. Sehari, nggak usah kesusahan 1 minggu lagi pun dipikirkan hari ini. Bahkan kalau orang karo
kesusahan tahun depan pun sudah dipikulnya dari tahun ini gitu ya. Jadi berat kali rasanya hidup ini. Iya, karena dia memikul yang tahun depan pun udah dipikul dari sekarang. Ya gimana nanti itu? Ini tadi kan bagaimana? Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Itu juga yang menaungi kita. Ada kuasa Allah yang besar, yang hebat, yang menyertai orang percaya. Ya, mengapa kita harus sanksi? Sanksi? Iya, tapi harus siap ya. Siap menderita ya. Siap tadi jalan kaki 20 kilo. Sekarang udah banyak kendaraan Bu, kan gitu ya. Ada apa? Ya macam-macam, ada mobil, ada becak. Becak 20 kilo terlalu jauh ya. Ada bus, iya, ada rel kereta api. Kalau jalurnya dari ke sana bisa naik kereta api. Ya, kalau ke Kabanjahe nggak bisa ya. Tapi yang jelas persediaan Tuhan tidak pernah kurang. Ada Roh Kudus, ada kuasa Allah, ada orang-orang percaya lain, di mana kita bisa menghirup ya, melihat kembali perbuatan Tuhan. Saya senang kalau ada kesaksian khusus menceritakan apa yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Mengapa senang? Karena tiap kali itu kan meneguhkan kita. Tuhan bekerja, Tuhan menguatkan, Tuhan menyediakan, ya, Tuhan menghiburkan. Tuhan menemani, Tuhan tidak membuat kesepian para duda ya. Kalau enggak kan sudah ke karaoke nanti dia lari semua. Kalau Tuhan tidak menghiburkan. Ya juga para janda kan gitu ya. Iya, nanti para jandanya lari kemana-mana. Iya, kalau ada Roh Kudus Tuhan, ada kuasa yang Maha Tinggi. Dan ada juga ya Elizabeth. Ya, ya ini kita tertolong. Maka kita bersyukur kita hidup di lingkungan orang yang percaya. Di mana kita bisa saling menguatkan. Saya cerita gajah sama kaum wanita. Gajah ini rupanya punya kebiasaan yang menarik. Saya mendengar dan membacanya ya. Bahwa gajah ini, kan gajah badannya besar ya kan? Iya, kalau ada yang sakit, mereka akan mengelilingi yang sakit itu. Mengapa? Supaya dilindungi dari binatang buas yang lain yang akan menyerang ketika dia sakit. Jadi kalau dia dikelilingi, dilindungi, dari mana singa atau lion, harimau akan menerkam. Lalu ketika induk gajah melahirkan juga, mereka melakukan yang sama. Karena induk gajah pada waktu mau melahirkan itu kan dalam keadaan rentan. Dan kemudian bayi gajah yang baru lahir, walaupun itu ada beberapa kilo ya kan, itu juga lemah. Ya, jadi mereka mengelilingi, ada gambarnya loh, saya lihat itu. Animal world gitu, dunia hewan. Dunia hewan aja kayak gini pikirku. Ya, dia menjaga yang sakit, dia memelihara induk gajah yang melahirkan dan bayi gajah yang baru lahir gitu. Mereka mengelilinginya. Ya, betapa luar biasa. Kalau hidup jemaat yang mula-mula dulu itu juga ada pada kita ya. Bagaimana ya kita mengasihi orang percaya. Bagaimana kita berbagi. Bagaimana kita juga mengelilingi mereka supaya mereka tidak diserang oleh musuh. Iya. Jadi saya dulu berpikir tentang KKTB itu salah satu sebenarnya itu ya. Bagaimana spiritual friendship gitu. Tapi yang sehat, bukan yang enggak sehat. Yang rohani, bukan yang mencari keuntungan dari yang lain, bukan. Tapi yang sehat lah dan yang rohani dan yang benar gitu. Iya, jadi ya kalaupun entah masih ada KKTB jalan, puji Tuhan. Kalau yang enggak jalan pun milikilah kawan-kawan rohani. Di mana ya Maria tadi punya Elizabeth. Kita juga punya orang lain yang siap mendengar, ya, yang juga siap berdoa, siap menangis bersama kita, dan siap juga kalau perlu untuk berbagi. Saudara-saudara, inilah kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Jadi mari berkata kepada Tuhan, jadilah padaku, jadilah pada hamba-Mu apa yang Engkau
katakan. Maukah? Ya nggak ada lagi yang ngomong. Bapak-bapak ini maukah menjadi apa yang Tuhan katakan? Terpaksa bangun sendiri, baca Alkitab duluan, supaya tahu nanti apa mau dibagi kepada istri, kepada anak. Gitu ya bapak-bapak ya, jadilah padaku ya, kurangi tidur ya kan. Jangan pula kamu tidur saja, ya jangan pula kamu pula yang stres, kamu pula mau dilayani lagi. Iya, gitu ya. Ibu-ibu juga ya, jadi ya. Wah, aku lalap aku tadi ya. Gimana itu? Lalu aku menolong. Kok aku lalap menolong? Aku mau ditolong gitu ya kan? Iya, ada waktunya memang perlu ditolong juga, dihiburkan ya. Tapi ada waktunya harus menolong. Siapkah kita membawa anak-anak kita ini kepada Tuhan? Butuh puluhan tahun. Iya, siapkah kita dan tidak putus asa. Kalaupun panennya, entah ketika mereka masih bersama kita, ataukah setelah mereka keluar dari rumah. Karena tidak semua anak bertobat ketika di rumah. Ada juga ketika di rumah dia merasa biasa-biasa semua itu. Setelah kuliah di luar sana ditangkap harimau dia. Barulah dia tahu. Perlu rupanya yang dibilang oleh mamaku bapakku itu gitu ya, firman Tuhan itu. Di sana dia bertobat. Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas bagian kita adalah menanam. Berulang-ulang mengajarkan. Sampai nanti Tuhan sendiri yang akan melawat mereka dan menyelamatkan mereka. Siap anak-anak perempuan ini jadi kehendak Tuhan? Jangan nanti single tapi tak memuliakan Tuhan juga. Padahal banyak waktu-waktu yang ada. Dan waktu-waktu itu menjadi hidup untuk kepentingan diri sendiri saja. Ya, mari semua kita. Yang lansia juga. Masih siap kehendak Tuhan jadi? Apa yang bisa dilakukan lansia? Banyak. Satu gak merepet, itu saja udah syukur. Jangan lagi mengeluh. Karena kalau lansia ini mengeluh, kempu-kempu bilang, nenek pun mengeluh ngelalap katanya. Jadi lo tuh iman nenekku itu katanya. Iya, jadi jangan mengeluh, bersyukur saja. Ya kan? Sudah sehatnya aku dulu 40 tahun Tuhan. Kalau sekarang kurang-kurang pun puji Tuhan. Kan gitu ya. Menerima dengan bersyukur gitu ya. Nenek-nenek ya, jangan mengeluh lagi. Mana ada kawanku sini? Ada ya? Iya, mari belajar mensyukuri. Sudah sekian tahun kok Tuhan buat kaki bisa berjalan. Kalau gak bisa berjalan kan gak apa-apa. Sudah dipakai kok naik gunung dulu. Naik bukit, naik ke kampung mana gak tahu lagi nama kampungnya pun. Saya ingat dulu kami pergi ke satu kampung yang asal pulang dari sana terpaksa beli sepatu baru. Sepatu cats, sepatu olahraga itu. Mengapa? Berlobang pulang dari sana. Jadi naik ke atas, turun ke lembah itu, sampaikan firman Tuhan, kembali lagi besoknya, sepatunya udah bolong, udah lekang. Iya, satu sepatu tiap pergi ke desa itu. Dan di desa itu dulu saya ingat, semua orang bunyi lehernya. Kalau yang enggak bunyi lehernya enggak normal. Yang bunyi baru normal, berarti setanan di situ semua. Iya, jadi ketika kita ngomong firman Tuhan, itunya yang mau dibilangnya, kata ngomongnya di lehernya itu coba. Saya mengingat masa itu ya. Iya, saya seorang perempuan pergi dengan kadang-kadang bapak-bapak 2 orang atau anak muda gitu ya. 3 orang. Hutan, merambah hutan itu sampai ke desa itu memberitakan firman Tuhan. Kalau saya bayangkan hari ini dari mana keberanian itu dulu gitu. Kok bisa gitu ya. Iya, tapi itu adalah karena tadi Roh Kudus, karena kuasa Allah yang maha tinggi. Dan ada iman bahwa orang-orang tim ini adalah orang percaya. Bukan orang yang tidak mengenal Allah. Seperti itu. Jadi percaya bahwa mereka juga dikuasai oleh Tuhan dan gak mungkin melakukan hal yang tidak baik. Jadilah pada hambamu ini apa yang engkau katakan.
Jadi ya, mari gumulkan apakah yang sebenarnya Tuhan masih mau kita lakukan supaya hidup kita ini tidak sia-sia, supaya jangan berputar-putar seperti orang Israel itu. Hanya menunggu kematian. Orang muda mati, orang tua mati, hanya 20 tahun ke bawah saja yang tak mati. Yang berangkat ya, umur 20 tahun ke bawah saja yang tak mati, yang lain mati semua. Apakah kita hanya menunggu kematian, tidak ada lagi yang ya jadi dalam hidup kita apa yang Tuhan rancangkan yang baik yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kalau Engkau telah mengutus malaikat menjumpai Maria, Engkau tidak membiarkan Maria berjalan sendiri ya Tuhan. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus menaungi dia. Engkau memberikan kuasa yang maha tinggi di dalam hidupnya. Sehingga apa yang Tuhan percayakan itu jadi di dalam hidupnya ya Tuhan. Bahkan dalam kemudaannya mungkin dia berpikir apakah ini semua hanyalah sebuah penglihatan atau sebuah mimpi. Tapi Engkau memberikan kepada dia Elisabet, orang yang percaya, orang yang juga dipenuhi roh, orang yang juga mengenal Allah, melihat rencana Allah, yang bisa bersyukur atas kedatangan Maria dan mengetahui dengan jelas bahwa dia dipakai menjadi ibu. Lewat dia Kristus datang ke dalam dunia. Tuhan, kami melihat hal yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dipercayai atau dipercayakan kepadanya oleh Tuhan sesuatu yang Tuhan tidak perlengkapi dengan semua yang perlu. Supaya boleh, ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki itu jadi. Terima kasih Bapa. Adalah kehendak-Mu supaya kami semua bertobat. Adalah kehendak-Mu supaya kami semua keluar dari dosa. Sekalipun ada nanti kesulitan kami setelah kami bertobat, ada roh Tuhan, ada kuasa Allah, ada Elisabet, ada orang percaya yang Tuhan berikan di jalan hidup kami. Sehingga kami bersama-sama, ya Tuhan, boleh berjalan melewati perjalanan hidup ini sampai kepada semua kegenapan apa yang Tuhan katakan. Kiranya Engkaulah menetapkan tiap hati supaya tidak bimbang untuk mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang dapat dipercayai, Allah yang dapat disandari, Allah yang menolong, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Oh Tuhan, jauhlah dari kami hati yang tidak percaya, jauhlah dari kami hati yang sangsi. Berilah oleh Roh-Mu kami diyakinkan bahwa Engkau benar dan selamanya benar, ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami. Siapa tahu kami sedang dalam perjalanan itu dan ada pergumulan. Supaya kami mengingat kehadiran Tuhan terus menerus. Tuhan tidak pernah absen. Tuhan ada di situ. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Dengan berbisik saja pun Dia mendengar. Bahkan ketika masih dalam hati pun Tuhan tahu. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Kalau Engkau sanggup memberikan nyawa untuk kami, tidak akan Engkau menahan apa yang kami perlukan ya Tuhan, untuk hidup memuliakan Engkau. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang bersedia menyangkal diri. Biarlah kami semua berani mengatakan, asal kehendak Tuhan jadi, itu cukup. Karena Tuhan cukup bagiku. Kalaupun kehendakku tidak jadi, enggak masalah. Yang penting kehendak Tuhan jadi. Tuhan dimuliakan
dalam hidup kami yang sementara ini. Mari Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah umat-Mu dalam segala pergumulan yang ada. Segarkan mereka, yakinkan mereka. Ada roh Tuhan, ada kuasa yang maha tinggi. Ada teman-teman, orang rohani di mana mereka bisa dimentor, diarahkan. Kami berdoa supaya roh Tuhan akan menjadi penolong bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Jemaat, arahkanlah matamu kepada Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, dari yang tidak ada pun bisa menjadi ada. Dan penyertaan dari Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kita, yang sudah memberikan nyawa untuk kita. Serta penyertaan daripada Roh Kudus yang diam di dalam orang percaya, yang akan terus membimbing, menguatkan, menghiburkan, sekarang ini seterusnya sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan, bagi Tuhanlah keagungan, dan bagi kita damai sejahtera yang berasal dari Dia. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu.